Yang penting, pertama, rumah sakitnya gratis. Mau bersalin, mau operasi, mau apapun itu semuanya gratis. Kasihan kalau di sana. Lebih dari 2.000 pasien baik dari masyarakat umum maupun dari tentara aktif dan veteran di Timor Leste memanfaatkan 3 hari misi kemanusiaan yang diberikan Indonesia. Mereka merasakan bantuan kesehatan ini sangat berharga. Tadi malam mereka juga datang di sini lihat terus saya. 10 tahunan? 10 tahunan. SD, SMA? Enggak, SD aja. Sekolahnya gratis? Ya. SD-nya makan gratis. SD aja nih dikasih makan gratis. Di Timor Leste juga saat ini sedang melaksanakan program yang hampir mirip, tapi kita belajar dari sini bisa membuat yang lebih baik. Nah, ini. Negara kau itu negara miskin. Kata bukan itu miskin. Dasar, tahu. Gini nih yang harus kita kasih paham. Kita cek aja langsung seperti biasa, langsung aja let's go dan Get the fuck up. Simon says, get the fuck up. Throw your hands in the sky. Niggas in the back sipping yak, yo, what's up? Sebenarnya video ini sama sekali tidak dibuat untuk merendahkan orang Timor Leste. Akan tetapi lebih kepada memberi pemahaman bagi orang Timor Leste yang berlagak sombong terhadap Indonesia. Padahal kalau mereka mau jujur, Indonesia adalah negara yang paling banyak membantu Timor Leste. Tanpa Indonesia, Timor Leste tidak akan kenal dengan yang namanya Asia Tenggara. Mentok-mentok seperti Papua Nugini dan Vanuatu CS. Tidak akan bisa berbahasa Indonesia yang sekarang dipakai sebagai bahasa bisnis terbesar di kawasan. Tidak bisa mendapatkan barang-barang murah yang menjadi komoditas jantung perekonomian di Timor Leste dan masih banyak lagi. Suka main ke Indonesia. Buat apa ya? Yup, buat belanja. Emang di Timor Leste nggak ada pusat perbelanjaan, Kak? Ternyata menurut orang Timor Leste, barang-barang di Indonesia itu jauh lebih lengkap dan murah dibandingkan dengan barang-barang di Timor Leste. Tambahin ini sasang beratu itu ang. Oke, amin sasang tambah sasangnya impor tuh kalau ebe dalam rumah ami hol ini beratu. Nah, di Pusat Lintas Batas Negara PLBN Mota Ain, ada pasar tradisional yang buka setiap hari Selasa. Di situ kalian akan menemukan banyak banget orang-orang Timor Leste yang main ke Indonesia cuma buat belanja sayuran ataupun kebutuhan hidup sehari-hari. Pasar ini juga menerima dolar Amerika Serikat loh, yang merupakan mata uang di Timor Leste. Tapi coba tebak deh, apa yang paling sering dibeli oleh orang-orang Timor Leste di Indonesia? Iya, KFC. Orang Timor Leste kalau main ke Indonesia pasti bawa seabrek-abrek KFC loh Sobat Antara, karena di sana belum ada gerai KFC. Bagi sebagian orang Timor Leste, entah mengapa, mereka tidak bisa move on dari pandangan ketika masih bergabung dengan Indonesia, di mana pemikiran mereka stagnan, menganggap Indonesia masih sama dengan Indonesia di tahun 90-an, sehingga beberapa di antaranya memamerkan kelebihan Timor Leste dengan Indonesia di tahun 90. Misalnya saja, makan bergizi gratis, berobat gratis, sekolah gratis, dan masih banyak lagi. Padahal di Indonesia sudah ada, dan jumlahnya ribuan kali lipat, bahkan dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Itulah sebabnya, orang dari Timor Leste sangat banyak yang berobat ke Indonesia. Dan makan bergizi gratis pun, skala di Timor Leste berbanding hanya sekelas kecamatan di Indonesia. Bukan kabupaten, bukan kota, bukan provinsi, apalagi negara. Pemerintah Timor Leste pun terus belajar dari Indonesia, dan Indonesia tidak sedikit pun pelit ilmu untuk berbagi. Delegasi Timor Leste berkunjung ke Indonesia untuk mendalami langsung bagaimana program makan bergizi gratis dijalankan. Rombongan ini dipimpin oleh pejabat tinggi, setingkat Direktur Nasional Perencanaan dan Keuangan Pemerintah, hingga perwakilan pemerintah desa, menunjukkan keseriusan mereka mempelajari program ini dari hulu ke hilir. Timor Leste sendiri sebenarnya memiliki program sejenis, namun skalanya masih terbatas. Karena itu, mereka datang untuk melihat bagaimana Indonesia mampu mengelola program ini secara besar, konsisten, dan terkoordinasi lintas sektor. Dalam hal ini Pak Prabowo bertekad betul-betul mau memberikan yang terbaik bagi generasi mendatang melalui
pemberian nilai gizi yang tinggi bagi anak-anak. Kami sangat bangga dengan program Pak Prabowo untuk anak-anak ke depannya makan yang bergizi, memperluas kepintarannya, banyak belajar supaya Indonesia bisa menciptakan anak-anak emas di milenium. Di Timor Leste juga saat ini sedang melaksanakan program yang hampir mirip, tapi kita belajar dari sini bisa membuat yang lebih baik. Karena kita melihat sendiri pelaksanaannya bagus, sehat, ada kemungkinan besar akan ada kerjasama untuk memperbaiki itu, melaksanakan dengan baik. Dalam kunjungan delegasi dari kementerian, kita mengapresiasi dan kita banyak belajar dari kunjungan ini. Sebagai referensi bagi kita untuk mengimplementasikan di Timor Leste, kualitas makanan bergizinya, dapur itu yang berkualitas dan kita akan mempelajari dari situ. Fasilitas kita dalam perjalanan ini dari sekolah rakyat sama dengan makanan bergizi untuk menunya. Fasilitasnya juga bagus dan sangat mendukung kita. Kunjungan ini menegaskan bahwa MBG bukan sekedar program nasional, tetapi telah menjadi model yang menarik perhatian dunia. Indonesia layak berbangga karena keberhasilannya kini dijadikan rujukan oleh negara lain. Nah, ini. Dalam bidang kesehatan, fasilitas yang tersedia sangat terbatas. Rumah sakit di Bidau, peninggalan pemerintah Indonesia, kini kekurangan tenaga medis. There is really no access to anything near adequate healthcare. In every category in health, their numbers are worse than most of Southeast Asia. Banyak warga yang akhirnya lebih memilih berobat ke Kupang, NTT karena merasa layanan di negaranya tidak memadai. Bapak suka membantu warga di perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia, Pak, dengan membuat pengobatan gratis di sana ya, Pak ya? Jadi kebetulan daerah kita berbatasan dengan Republik Demokrat Timor Leste. Ya. 3 kecamatan berbatasan langsung. Oleh karena itu kita melayani tidak hanya masyarakat di kabupaten saja, tapi saudara-saudara kita dari Timor Leste yang memiliki masalah kesehatan, mereka boleh berobat di tempat kami di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Indonesia berikan layanan kesehatan di negara tetangga Timor Leste. Layanan kesehatan diberikan melalui rumah sakit terapung di dalam KRI Dr. Suharto maupun rumah sakit lapangan yang didirikan di sekitar dermaga Dili, Timor Leste. Yang penting, saya bangga jadi warga negara Timor Leste. Pertama, rumah sakitnya gratis, mau bersalin, mau operasi, mau apapun itu semuanya gratis. Kasihan kalau di sana. Terkadang kalau kita scroll di medsos, tak sengaja muncul orang Timor Leste. Mereka sesumbar dengan banyak hal yang dikira di Indonesia tidak ada. Mengatai Indonesia macam-macam, padahal keadaannya sendiri sangat miris. Dengan provinsi NTT saja, pendapatan negara mereka sangat jauh di bawah NTT berbagi lipat. Maka tidak heran jika mereka masih bergantung pada provinsi NTT. Harapannya pun sudah tidak banyak, karena kegagalan pemerintahnya dalam mengelola sumber daya alam. Ada pula yang mengatakan Indonesia sangat miskin, banyak yang tinggal di kolong jembatan. Faktanya, sekarang hal itu sudah sangat jarang. Bahkan di negara Amerika pun tidak lebih sedikit dari gelandangan di Indonesia yang tinggal di kolong jembatan. Dan orang Timor Leste lupa, jembatan di Indonesia itu tidak sama dengan di Timor Leste. Setidaknya, jikalaupun masih ada, hidup di bawah kolong jembatan di Indonesia tidak lebih miris dibandingkan dengan mayoritas warga Timor Leste yang masih hidup di antara semak belukar. Sebenarnya gue paling males ya spill komentar di PT itu karena efeknya nanti bisa dirujak netizen. Gue masih punya hati lah. Cuma untuk komentar yang satu ini gue spill. Sekalian gue kasih edukasi. Sebelum gue jawab, gue mau minta maaf dulu sama orang Timor Leste. Siapa tahu ada yang melihat PT gue. Gue gak bermaksud merendahkan ya. Ini hanya memperjelas, mempertimbangkan sebagai bahan pertimbangan. Gue gak ada urusan sama Timor Leste. Memang benar program makan gratis di Timor Leste itu sudah berjalan selama 10 tahun kalau nggak salah mulai tahun 2005. Dan dananya itu dibantu organisasi internasional. Program itu diadakan
untuk menutup masalah kesehatan, masalah gizi dan stunting yang melanda Timor Leste. Karena masalah kesehatan, masalah gizi, dan masalah stunting, Timor Leste itu masih menjadi angka tertinggi di Asia Tenggara. Untuk pajak Rubicon, kenapa murah di Timor Leste? Karena Timor Leste belum memiliki industri mobil domestik yang harus dilindungi. Tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia sudah banyak produksi industri mobil yang harus dilindungi. Dan yang ketiganya, kenapa lansia di sana mendapatkan tunjangan? Lansia dari 60 tahun ke atas mendapatkan tunjangan. Kalau di Indonesia itu adalah pensiunan. Itu dikhususkan untuk para pejuang atau saksi kemerdekaan. Berhubung di Timor Leste itu kemerdekaannya masih baru, hampir 90% lansia di sana itu terlibat langsung saksi hidupnya dan turun langsung ke medan perjuangan. Begitu, Bos. Inilah suasana kota Dili, Timor Leste. Banyak orang bilang kalau ke Dili itu suasananya mirip Indonesia di tahun 90-an. Menurut gue, kota Dili itu nggak terlalu rame. Jalanannya lumayan sepi dan kendaraan yang bisa kalian lihat, mobil motor itu jarang-jarang. Di sini juga ada namanya mikrolet. Kalau di Indonesia kita kenal dengan istilah angkot. Angkot di sini lumayan unik karena ada warna, nomor, dan rute tersendiri. Tiap kali jalan, kalian cuma perlu bayar 25 centavo atau 0,25 dolar atau sekitar 5.000 rupiah. Di minimarket juga mayoritas di sini adalah produk-produk Indonesia, dan jujur suasananya ya belum terlalu modern, mungkin seperti Indonesia di tahun 2000-an. Di Timor Leste ada begal nggak? Begal apa? Begal motor, yang suka ambil motor. Ambil motor. Pencuri? Pencuri tapi terang-terangan. Banyak sekali. Oh banyak. Saya pun baru mau bilang nggak ada loh. Nanti kalau di Indo itu di jalan terus dikejar bawa parang. Itu namanya apa? Begal. Begal. Di sini tidak. Parkir di rumah pun sikat. Ada lagi yang bilang orang Indonesia mencari makan di Timor Leste. Entah bagaimana kecerdasan pola pikir mereka, hingga tidak bisa membedakan mana yang mencari makan dan mana yang memburu keuntungan. Jujur aja, Mimin pernah dengar langsung cerita dari teman sekantor ketika ia baru pulang dari Timor Leste di tahun 2024 silam. Teman Mimin bilang kalau bos-bos pedagang di Timor Leste terdapat banyak sekali orang-orang Indonesia. Bahkan dengan jumlah yang tergolong tidak wajar, hingga kalau dipersentasekan, orang Cina yang berdagang di Indonesia kalah jauh dengan orang Indonesia yang berdagang di Timor Leste. Saya memiliki 6 staf karyawan orang lokal Timor Leste. Nah, hari ini saya mau coba mereka, tes pemahaman mereka tentang bahasa Indonesia. Apakah mereka bisa berbahasa Indonesia apa tidak? Karena setiap hari kita di dalam toko menggunakan bahasa Tetun Timor Leste campur bahasa Portugis. Nah, hari ini saya akan tes pemahaman salah satu staf saya, apakah dia mengerti bahasa Indonesia apa tidak. Kamu bisa tidak bicara bahasa Indonesia? Ya, bisa sedikit ya. Kamu belajar bahasa Indonesia dari mana? Biasa saya tidak belajar dari apa-apa, tapi saya belajar dari YouTube dan biasa nonton sinetron Indonesia. Ya, jadi saya tahu bahasa Indonesia sedikit. Oh, oke, mantap. Timor Leste itu ibarat anak angkat yang keluar rumah karena digampar atas kesalahannya sendiri. Anehnya, di saat yang sama tetap meminta bantuan. Namun di sisi lain, mencoba mengejek Indonesia yang sudah terlalu banyak menolong. Hingga saat ini pun, negara yang terus mengaku berumur muda tersebut tidak ada menunjukkan kemajuan signifikan berbanding dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Bahkan, ketergantungan tersebut bukan hanya dalam sosial ekonomi, tetapi sampai kepada dunia hiburan, di mana orang Timor Leste selalu mengacu pada tren yang sedang eksis di Indonesia. Indonesia pernah membuat dunia heran ketika PBB menyatakan jajak pendapat di Timor Timur dimenangkan oleh pihak yang pro kemerdekaan. Indonesia tidak protes dan tidak meminta referendum ulang. Rakyat Indonesia juga tidak marah kepada Presiden Habibie yang memberi kesempatan referendum kepada Timor Timur. Tahu kenapa? Begini ceritanya. Timor Timur dulu ingin merdeka dari Indonesia dengan alasan klasik, merasa tidak adil dan kurang diperhatikan. Narasi itu kemudian diperkuat pihak asing yang mengatakan wilayah tersebut kaya sumber daya alam dan akan menjadi negara maju jika berdiri sendiri.
Narasi ini terus diulang sehingga setiap konflik selalu diakhiri ancaman pemisahan diri. Padahal, Indonesia terus memberi subsidi dan dukungan pembangunan. Lama-kelamaan rakyat Indonesia lelah dan marah. Maka, dipilihlah jalan politik, jajak pendapat yang diawasi PBB. Hasilnya jelas, Timor Timur memilih berpisah. Indonesia menerima keputusan itu tanpa protes atau tuntutan pulang. Karena memang Indonesia juga merasa sudah tidak memiliki ikatan yang kuat lagi dengan Timor Timur saat itu, provinsi paling muda, paling banyak diberi subsidi, tapi sekaligus paling berisik. Setelah merdeka, realitas di Timor Leste berjalan berbeda dari janji. Kekayaan alam yang digadang-gadang tidak cukup menopang ekonomi. Infrastruktur terbatas, industri minim, dan negara baru itu bergantung pada bantuan luar negeri. Kini Timor Leste tercatat sebagai negara termiskin di ASEAN, dan banyak warganya justru mencari nafkah di Indonesia. Kisah ini menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan jaminan kesejahteraan. Ancaman memisahkan diri setiap kali ada masalah bukan solusi. Yang lebih penting adalah memperbaiki keadaan dari dalam, bukan terbuai narasi. Ini adalah mall satu-satunya yang ada di Timor Leste, dan di sini unik banget. Gak ada eskalator, bisanya cuma naik tangga. Selamat datang di Timor Plaza, satu-satunya mall di Timor Leste. Yuk, mari kita lihat ada apa di dalam. Let's go. Udah Timor Leste ingin tinggalkan negaranya. Apa betul? Hidupmu pada-padamu, lu buang-buang waktu mending nyanyi sama aku. Hey, and call. Let's go, klik like, klik subscribe, mandi lumpur sambil demam.